Kita sudah sampai di Polsek Selomerto. Ini terkait nanti proses dari pengambilan barang bukti atau bertemu dengan pihak Polsek yang nantinya akan mendampingi. Siapa langsung menuju kejaksaan dari Polsek Selomerto. Kita sudah sampai di Kejaksaan Negeri Wonosobo, di mana nanti ini adalah tempat mediasi ataupun mungkin bisa dikatakan persidangan atau seperti apa. Ya, untuk Bapak Kadis sendiri sudah merapat atau baru tiba di area dari Kejaksaan Negeri Wonosobo, seperti Bapak supir dengan seluruh yang berperkara dari pihak keluarga pelaku dan juga dari yang membeli kendaraan. Ya, jam 11:11 kita sudah akan memasuki ruang RJ di lantai 2, memasuki ruangan dari lantai RJ. Persiapan dari mediasi RJ terkait kasus Bapak Ridno sudah menempatkan diri untuk kemudian nanti kita coba liput bagaimana suasana dari atau perjalanan dari RJ ini. Akan kita saksikan bagaimana langkah demi langkah atau proses dari penyelesaian perkara melalui restoratif justice di Kejaksaan Negeri Wonosobo yang kebetulan melibatkan dari warga Gembok Sekti Bapak Suritno. Bapak Kepala Desa Gembok Sekti Kebumen, saksi dan korban dalam perkara pelanggaran pasal 372 KUHP atau pasal 378 KUHP. Ini Kepala Desa juga Pak Soto dan juga bisa berfoto dan Pak Suami dari Kebumen jauh-jauh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan acara proses memperoleh keadilan melalui jalur restoratif justice dengan cara mendengarkan antara korban dan pelaku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bukan hanya kita melalui penegakan hukum secara represif melalui pengadilan atau sistem pidana, korban bisa membuka diri, membuka hati ya, untuk saling memaafkan nanti. Kata Surami yang saya hormati pula, saya mewakili dari warga saya selaku Pemdes dengan Sabar Boto. Yang pertama dan pertama sekali ucapkan banyak terima kasih. Saya sampaikan selamat datang juga pada Pak Kades Surami, Pak Kades Kebumen saja. Mengucapkan mohon maaf Pak, karena pada Pak Suritno, mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan adanya kronologi ataupun kejadian peristiwa yang kurang menyenangkan. Maaf sekali pada Pak Suritno seperti itu kan Pak Suritno berkenan memberikan maaf atau satu. Atas waktunya kami atas nama Kepala Desa Gembok Sekti mendampingi warga kami dalam hal ini terkait masalah permasalahan yang ada di wilayah hukum Wonosobo, yaitu pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP atau pasal 378 itu penggelapan atau penipuan. Dengan adanya restoratif justice ini tentunya sudah melalui prosedur yang ada, sudah mulai dilakukan dari awal hingga hari
misalkan restoratif justice, mudah-mudahan dengan adanya RG ini tersangka bisa mengucapkan terima kasih kepada warga kami yang sudah mau melakukan RG sehingga panjenengan tidak diteruskan ke proses hukum selanjutnya. Kami hanya berpesan kepada panjenengan selaku tersangka apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwasanya ini dilakukan yang pertama dan belum pernah dihukum tersangka. Harapan kami ini yang pertama dan yang terakhir sehingga besok tidak terulang kembali dengan melanggar hukum, dan kami selaku mewakili Bapak Suripno selaku korban apabila di kemudian hari terjadi atau melakukan hal yang melanggar hukum dengan pengalaman ini nantinya dengan diproses hukum tapi tidak di RG kembali, itu harapan kami. Ketika Marjo ya, tunut Marjo ya, tunut. Tadi kan sudah saya periksa ya, oke, tentang kejadian apa sih kronologi yang sudah terjadi kemarin yang melibatkan beberapa korban ya, banyak yang dirugikan, antara lain siapa? Pak Suripno, ada juga Pak Bejo. Benar ini Pak Marjo, ini Pak Suripno. Coba lihat Pak Suripno jauh-jauh, Pak Marjo ya, jauh-jauh dari Kebumen ke sini untuk apa? Untuk mau berdamai dengan Pak Marjo. Coba jauh-jauh. Ini juga keluarga Pak Suripno. Pak Bejo juga yang beli motor kan, nunggu-nunggu BPKB, duitnya dipakai Pak Marjo. Itu tadi saya tanya, uangnya buat apa? Motornya Pak Suripno dijual ke Pak Bejo. Uangnya buat apa? Saya tanya. Keterangannya Pak Marjo buat apa saja? Nempur beras sih, nempur. Pada hadirin semua yang tidak bisa sebut satu persatu karena nggak hafal, aku memberi maaf kepada tersangka Pak Marjo Tunut gitu, dan kalau boleh saya cabut tuntutannya gitu. Marjo Tunut. Pada tingkat Kejaksaan Negeri, kemudian nantinya akan kita bawa, saya ekspos nanti di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Mudah-mudahan ya berdoa, mohon doanya Pak Suripno sebagai korban, Pak Marjo dan keluarga juga, Pak Bejo, mendoakan mudah-mudahan pimpinan kami di Kejaksaan Tinggi menyetujui proses restorasi justice atau pemulihan keadaan seperti sedia kala dengan disaksikan oleh Pak penyidik, penasihat hukum dan tokoh masyarakat. Proses perdamaian bisa berjalan dengan baik, lancar, kemudian diperoleh kesepakatan
antara Pak Marjo alias Tunut bin Maryadi dan Pak Suripno bin Haironi tercapai kesepakatan untuk damai tanpa ada syarat, Pak ya? Tanpa syarat, Pak. Seperti sepeda motor kan sudah kembali tanpa ada syarat. Biar tanda tangan dulu, Bapak. Lanjutin ikro dulu sampai saya butuh doa baik dari Pak Marjo dan keluarga maupun dari ya. Kurang mudahan. Salaman Pak Marjo dilihatkan ini ya. Jadi proses RJ atau upaya pengembalian kerugian korban pada posisi semula lagi, prosesnya memang cukup panjang. Jadi pertama di Kejaksaan Negeri kita akan melakukan upaya perdamaian. Kemudian kita akan lakukan proses perdamaian seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini dengan syarat-syarat tertentu. Pertama yang jelas yang bisa di RJ adalah orang yang belum pernah dihukum. Kalau sudah pernah dihukum tidak bisa untuk di RJ. Kemudian kerugiannya di bawah 2.500.000 dan ancamannya di bawah 5 tahun. Bisa dikecualikan, misalkan dalam kasus ini kerugiannya kan 6 juta. Asal dia memenuhi belum pernah dihukum dan ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Makanya hari ini kita RJ-kan perkara Pak Marjo alias Tunut bin Maryadi. Setelah proses pada Kejaksaan Negeri selesai, kami akan ekspos ke Kejaksaan Tinggi di Semarang. Nantinya apakah perkara ini disetujui untuk dilanjutkan lagi proses RJ-nya sampai ke Kejaksaan Agung atau tidak. Jika disetujui, nanti di Kejaksaan Agung lah sebagai pihak yang paling ujung memutus perkara ini selesai melalui RJ atau restoratif justice atau tidak. Jika proses ini selesai, maka nanti kita akan mengeluarkan si Marjo atau tersangka dari tahanan dan mengembalikan barang bukti kepada dari mana barang bukti itu disita. Kalau perkara ini ternyata tidak disetujui, maka proses persidangan tetap akan berlangsung. Perkara akan kami limpahkan ke pengadilan untuk disidang nanti dan sampai pada eksekusi. Begitu. Untuk tahapannya kira-kira membutuhkan waktu berapa lagi? Tahapannya untuk keputusan kami punya SOP dari Kejaksaan Agung sekitar 14 hari. Sudah ada keputusan. Dari hari ini? Dari hari ini, 14 hari ini setelah hari ini. Oke, terima kasih Pak Jaksa. Sangat mengedukasi sekali nanti warga Gemuk Sekti. Anjir. Pada hari ini mendampingi warga kami, Bapak Suripno yang telah menjadi korban penipuan pada sekitar 6 bulan yang lalu. Ada salah satu warga Wonosobo yang meminta agar diantar ke rumahnya dari Kebumen sampai Wonosobo, tapi dalam perjalanan warga kami dipinjam motornya untuk membeli rokok. Pada saat itu langsung tidak kembali. Warga kami langsung melaporkan ke Polsek Selomerto. Alhamdulillah dengan laporan ditindaklanjuti. Pada hari ini kita melakukan restoratif justice dengan Kejari Wonosobo, yaitu dengan tersangka Marjo alias Tunut bin Maryadi. Terima kasih. Ya, demikian tadi rangkaian dari proses restoratif justice yang melibatkan dari warga Desa Gemuk Sekti Bapak Suripno yang berakhir dengan pencabutan laporan atau perdamaian. Ini adalah salah satu proses penyelesaian hukum. Demikian laporan kami langsung dari Kejaksaan Negeri Wonosobo.